Halo teman-teman semua, terima kasih masih setia menonton video-video saya dan masih di judul yang sama, kita masih membahas tentang WA marketing. Tema hari ini kita akan membahas tentang kendala di proses broadcasting WA itu nomornya sering terblokir ya. Jadi banyak diskusi di teman-teman yang melakukan proses penawaran melalui WA, Mas, nomornya saya keblokir padahal saya baru blast sekian gitu kan. Nah, kita akan lebih membahas itu dan tips dan trik ini true story ya dari berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami. Kalau teman-teman semua mungkin punya informasi yang lain, teman-teman boleh komentar ya di kolom komentar. Silahkan berikan masukan ke saya ya. Ini berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami. Jadi proses penawaran melalui WhatsApp itu seringkali kendalanya adalah nomornya keblokir oleh WhatsApp sehingga tidak bisa login WhatsApp lagi. Nah, itu sangat merugikan kita ya. Setelah kita promosi sekian ratus orang, tetapi ternyata akhirnya nomornya terblokir dan orang yang mau order kehilangan kontak dengan kita. Nah, tipsnya adalah satu, teman-teman semua itu harus memahami tentang kategori database. Ya, kategori database itu saya kategorikan 3 hal paling tidak. Yang pertama itu cold database, 2 warm database, 3 itu hot database. Apa yang dimaksud dengan cold database? Cold database itu adalah di mana database itu belum pernah berinteraksi sama sekali dengan kita. Tapi kita dapat database-nya. Nah, mungkin database-nya kita bisa dapatkan dari event-event sponsor, dari event-event merchant ya, atau dari tempat lain ya, atau dari sosmed ya. Itu kan dari sosmed bisa kita scrape datanya dari Google Maps, kita bisa scrape, ambil datanya, kemudian juga bisa digunakan untuk blasting atau broadcast WhatsApp. Itu cold database. Yang kedua itu warm. Warm itu paling tidak mungkin orang sudah mengenal kita, sudah paling tidak pernah merasakan produk kita walaupun satu kali, ya. Jadi sudah pernah ada interaksi sehingga kita bisa mengikat dia, mendata dia, database itu kita bisa tabulasi untuk kegiatan promosi selanjutnya atau blasting WhatsApp tersebut. Yang ketiga itu hot, ya. Hot database itu adalah di mana database tersebut sudah berkali-kali merasakan produk kita. Sudah menjadi pelanggan lah istilahnya ya. Sudah menjadi pelanggan kita dan itu adalah kategori database. Jadi ini harus dipahami dulu ketika kita meramu copywriting untuk proses blasting. Kalau cold seperti apa, kalau warm seperti apa, kalau hot seperti apa. Nah, ini akan kita bahas. Yang pertama, kalau cold database, dia belum pernah berinteraksi sama sekali dengan kita, sehingga copywriting pertama itu penting. Yang pertama kita harus memperkenalkan diri. Kemudian kita jelaskan kita itu siapa sedetail mungkin. Kemudian selanjutnya jangan langsung direct sales, jangan langsung jualan, tetapi kita edukasi dulu manfaat, kemudian informasi terbaru kaitannya dengan produk, lebih soft ya, lebih soft sehingga ketika dia sudah mendapatkan edukasi, pengetahuan tentang produk tersebut baru kita arahkan call to action. Itu tahapannya beberapa kali blasting, tidak bisa dilakukan sekali blasting dipaksakan untuk direct sales. Yang kedua, warm database. Warm database itu adalah orang yang paling tidak pernah melakukan pembelian minimal satu kali. Itu juga perlu di treatment. Bentuk copywritingnya tentu lebih advance lagi kaitannya dengan produk dan tawarkan produk yang baru seolah-olah dia adalah orang yang pertama kali kita tawarkan dan untuk mencicipi produk atau merasakan atau mereview produk tersebut ya. Sehingga dia merasa personal dengan kita. Oh, saya ada sisi istimewa ya dari perusahaan X. Saya ditawarkan menjadi reviewer pertama tentang launching produk dia selanjutnya gitu. Nah, yang selanjutnya tentang hot database. Kalau hot database itu enak sekali. Kita tinggal kasih treatment promo, potongan harga, voucher, diskon ya. Itu bisa langsung direct sales dan dia bisa enjoy karena dia sudah tahu kita, kenal kita, tahu produk kita, itu aman-aman saja. Sehingga ketika dia mendapatkan pesan broadcast dari kita, minim sekali untuk melaporkan spam atau blok. Kalau di cold tiba-tiba kita langsung penawaran direct sales, itu kebanyakan orang merasa terganggu privasinya. Kok
saya bisa dapat promosi ini ya, padahal saya nggak kenal tuh sama orang ini, nggak kenal sama perusahaan ini, nggak tahu produk ini. Karena dia merasa terancam privasinya, biasanya dia ada emosional atau marah. Loh kok kamu bisa punya nomor saya? Dia biasanya akan mengkritisi kaitannya dengan blasting kita. Sehingga kalau orang yang sifatnya instan responnya, dia nggak menjawab apapun, langsung spam block. Akhirnya efeknya adalah nomor kita diindikasi sebagai kegiatan blasting yang membahayakan oleh WhatsApp, diblokir nomornya. Itu kan sangat merugikan kita ya. Orang sudah banyak yang mengetahui nomor kita, kita sudah promosi, terus diblokir, orang yang mau order, kita kehilangan kontak. Gitu teman-teman semua. Jadi pahami typical database. Selanjutnya nih, saya mau bongkar dari pengalaman pribadi saya. Jadi kalau teman-teman mau melakukan broadcasting, itu ada treatment dulu untuk nomornya ya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika kita menyusun promosi, sudah dikategorikan, oh ini untuk database cold, ini untuk warm, ini untuk hot. Itu kalau nomor baru, nomornya kita yang untuk blasting itu baru, itu harus bertahap proses blastingnya. Mulai mungkin dari 50 dulu, 50 aman, naikin ke 75, naikin ke 100, naikin ke 300. Nah kalau sudah aman di 300, stabil dalam sebulan, kita bisa broadcast 300 dalam sebulan aman, tanpa terindikasi sebagai spam, bisa dihancurkan langsung tuh, bisa langsung 1000, 2000, bahkan nomor saya itu pernah sehari itu 11.000, konsisten tuh selama sebulan, 11.000, 11.000, 11.000, dan sampai sekarang nomornya masih aman. Gitu ya teman-teman semua. Jadi harus bertahap dulu. Nah selain teman-teman membuat kategori database, terus bertahap untuk proses pengirimannya, nomor baru itu juga harus ditreatment, harus aktif ya, aktif di grup, aktif chat. Chatnya itu dua arah, bukan blast satu arah, tetapi dua arah. Ada yang menjawab dan kita kemudian juga berkomunikasi. Bisa diaktifkan di grup-grup internal teman-teman semua yang komunikasinya lancar, sehingga nomor itu tidak terindikasi sebagai bot atau robot gitu teman-teman semua. Jadi ini penting sekali. Ini hal yang mendasar yang harus teman-teman ketahui ketika melakukan proses broadcast menggunakan aplikasi apapun, baik offline, online, menggunakan sistem web, sistem aplikasi, menggunakan tools yang dipunyai oleh WhatsApp-nya itu sendiri, itu juga harus memahami tips-tips yang sudah saya jelaskan tadi ya, teman-teman semua. Paham ya di sisi itu. Jadi kalau teman-teman semua mengalami bentar-bentar keblokir, ganti nomor lagi, keblokir lagi, ganti nomor lagi, itu menyulitkan proses teman-teman jualan karena kita harus mengikat mereka, lalu lintas komunikasinya kan harus mesra ya, harus intim dengan calon customer gitu. Nah kalau dia sudah dari cold terus dia merespon, pastikan teman-teman itu jangan langsung direct sales, edukasi dulu, kasih storytelling, kasih testimoni, kasih gambaran. Nah baru setelah beberapa kali diedukasi, baru teman-teman call to action. Kalau mau order, langsung hubungi WA teman-teman atau kantor teman-teman atau website ya, website official atau mungkin toko online. Gitu teman-teman semua. Supaya terhindar dari blokir. Nah, ini tips hari ini. Saya pikir ini daging ya, teman-teman semua bisa jadi sebagai fundamental ketika teman-teman ingin melakukan proses broadcast. Nah, video selanjutnya saya akan hadirkan tips-tips lainnya kaitannya masih dengan broadcasting WhatsApp berujung closing ya teman-teman semua. Tetap standby, tetap istiqomah ya. Saya juga akan istiqomah memberikan tips-tipsnya. Teman-teman juga harus istiqomah membantu saya supaya tetap semangat untuk membuat konten yang bermanfaat untuk teman-teman semua. See you, goodbye, dan jangan lupa share, subscribe, dan follow Instagram saya di mr.jajahhidayat. See you!